Selamat siang, apa kabar Anda? Senang sekali saya Ziva Zahranis kembali hadir untuk menjumpai Anda dalam program Sumatera Utara hari ini, edisi Kamis 21 April 2023 yang bertepatan juga dengan Hari Kartini. Dan sejumlah informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan berikut kita awali informasi selengkapnya. Di informasi pertama pemirsa, sebagaimana ketentuan pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan 1 Syawal 1444 Hijriah jatuh pada hari Jumat 21 April, ribuan warga Muhammadiyah pagi tadi memenuhi lokasi Masjid Taqwa Muhammadiyah Jalan Ekawarni, Kecamatan Medan Johor untuk menunaikan sholat Idul Fitri. Warga Muhammadiyah dari berbagai wilayah Medan Johor memenuhi pelataran Masjid Taqwa hingga ke jalan. Sholat Id dimulai pada pukul 8 pagi tadi, bertindak selaku Imam Sholat Burhanuddin MAG, pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Medan, sementara selaku Khatib Dr. Daniel Azhar Simanjuntak. Sholat berlangsung dengan hikmat. Dalam khutbahnya, Dhanil Azhar Simanjuntak menyampaikan terdapat perbedaan waktu penetapan 1 Syawal antara Muhammadiyah dengan yang lainnya bukanlah dimaknai adanya perpecahan di antara umat Islam. Dijelaskan Dhanil, negeri ini menyediakan instrumen kebebasan beragama, menyediakan instrumen agar kita semuanya bisa mengekspresikan pendapat dan tafsir fikih. Ini menunjukkan bahwa Islam dan umat Islam menjunjung tinggi nilai-nilai ilmu. Disampaikan Dhanil, hanya orang yang punya ilmu yang bisa menerima perbedaan. Dhanil mengingatkan sosial media seringkali membesarkan perbedaan, kemudian menebar kebencian dari satu ke yang lainnya. Dan seringkali orang yang membesarkan perbedaan itu orang yang miskin terhadap ilmu. Untuk itu, Dhanil mengajak para jemaah untuk menggunakan momen Idul Fitri ini dengan silaturahmi untuk lebih mengenal satu sama lain. Pertama, masyarakat umat Islam khususnya harus menggembirakan perbedaan itu. Justru perbedaan Lebaran itu menunjukkan bahwasannya tradisi ilmu dalam Islam itu tinggi sekali. Nah, sekarang kuncinya bisa nggak saling menghormati. Kuncinya hanya itu. Jadi saling menghormati. Yang Lebaran hari ini punya kaidah fikih yang kuat, dalil yang kuat. Besok juga punya dalil yang kuat. Nah, karena begitu ya saling hormati saja dan beri penghormatan dan berikan fasilitas yang cukup untuk perbedaan itu. Jadi nggak usah khawatir. Apalagi kita sudah sejak merdeka, beda Lebaran itu biasa dan selalu terjadi dan baik-baik saja. Jadi kalau ada yang memprovokasi, justru dia tidak memaknai keindonesiaan di satu sisi, di sisi lain juga tidak memaknai Islam dengan baik. Jadi mari sama-sama kita menggembirakan perbedaan. Bagian akhirnya, Dhanil Azhar mengingatkan jangan rusak silaturahim kita dengan HP dan media sosial. Kita sudah dibebaskan silaturahmi, maka datangilah keluarga dan orang tua kita. Jangan lupa bahwa mereka adalah bagian penting dalam hidup dan kehidupan kita. Ya, sebanyak 5.000 lebih jemaah Muhammadiyah yang tersebar di 21 titik melaksanakan sholat Idul Fitri 1444 Hijriah. PD Muhammadiyah Sergei Akhyar mengajak kita, umat muslim, untuk hidup dalam kesederhanaan serta hargai perbedaan. Pelaksanaan sholat Id 1 Syawal 1444 Hijriah bagi warga Muhammadiyah Serdang Bedagai dilaksanakan di 21 titik lokasi, di antaranya Masjid Taqwa Serejo, halaman Madrasah Diniyah Dolok Masihul, halaman Masjid Taqwa Senayan, Masjid Taqwa Simpang 4, Masjid Taqwa Firdaus, dan Masjid Taqwa Desa Karanganyar, serta Masjid Taqwa Muhammadiyah Desa Penanggalan, Kecamatan Sebamban. Akhyar selaku Ketua PD Muhammadiyah Sergei mengajak warga muslim untuk hidup sederhana serta menghargai perbedaan. Saat ini warga Muhammadiyah sedang merayakan Idul Fitri. Kawan kita yang muslim lainnya sedang puasa. Perbedaan itu menjadi suatu anugerah yang maha kuasa. Untuk itu kita saling menghargai dan melengkapi. Sholat Id dimulai pada pukul 7:15 yang diisi dengan ceramah di masing-masing masjid dan diikuti lebih dari 5.000 jemaah di Serdang Bedagai.
Muhammadiyah mengadakan sholat Id di 21 titik ataupun 21 masjid yang tersebar di Kabupaten Serdang Bedagai, di Rampah sendiri, Kecamatan Rampah, yaitu di Desa Pon, Desa Rampah, Desa Sirjo, Desa Sipahampat, Desa Senayan, Desa Cebralobang, dan beberapa tempat yang lainnya yang bersama-sama melaksanakan sholat Id. Adapun jumlah dari jemaah kita di Serdang Bedagai ini kurang lebih 5.000. Kita ke informasi lainnya pemirsa, sesuai dengan perakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika wilayah 2 bahwa untuk wilayah Sumatera Utara khususnya kawasan Danau Toba untuk periode Lebaran pagi hari diperkirakan cerah, siang dan malam hari berpotensi diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga sedang. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 2 Hendro Nugroho saat melakukan peninjauan di Pelabuhan Penyeberangan Aji Bata, Kabupaten Toba. Hendro menyebutkan cuaca ekstrim di kawasan Danau Toba biasanya seperti hujan disertai angin yang dapat menimbulkan gelombang yang tinggi. Hal ini bisa terjadi pada bulan Juni dan Juli. Seperti halnya pada peristiwa KMP Sinar Bangun, hujan yang dipengaruhi oleh angin dan gelombang tinggi. Kejadian tersebut diharapkan tidak akan lagi terjadi di mana dalam melakukan pelayaran harus mengutamakan keselamatan dan kenyamanan para penumpang. Hendro juga menjelaskan bahwa sesuai dengan perakiraan Balai BMKG Wilayah 2 untuk rute Aji Bata Ambarita, periode mudik Lebaran kali ini aman. Untuk melakukan pelayaran hanya saja diperkirakan pada siang dan malam hari, hujan ringan dan juga sedang. Angin pun diperkirakan hanya pada 10 knot saja. Saat ini untuk perubahan cuaca, pihak Balai BMKG Wilayah 2 berupaya setiap harinya dan setiap jamnya terus melakukan koordinasi kepada pihak KSOP dan memberikan informasi melalui media sosial. Untuk cuaca ekstrim, pihak Balai BMKG Wilayah 2 akan mengeluarkan peringatan dini 2 hingga 3 jam sebelum kejadian, di mana hal ini dilakukan secara berjenjang dari mulai 10 hari. Peringatan dini 3 hari, 1 hari, dan 3 jam terakhir yang secara kontinu dikomunikasikan kepada pengguna apapun pada para pengambil keputusan untuk berlayar. Bagi masyarakat yang ingin melakukan penyeberangan dapat melihat secara langsung informasi perakiraan cuaca pada layar display yang telah disediakan di setiap pelabuhan penyeberangan dan juga dapat melihat dari info BMKG Sumut di media sosial. Info BMKG di sini akan selalu dimanfaatkan oleh KSOP dan oleh masyarakat. Nah, kita sudah memasang 7 AWS maritim di sekitar Danau Toba ini. Pemerintah hadir. Kejadian Sinar Bangun tidak boleh terulang lagi. Harapan kita adalah kejadian Sinar Bangun itu pertama dan terakhir. Jadi harapan kita pihak-pihak KSOP, pihak-pihak Polsek dan sebagainya, dan itu mematuhi apa yang ada di BMKG kan, apa diinfokan oleh BMKG. Sejumlah informasi lainnya masih akan hadir usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam program Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, tujuan hendak mudik ke kampung halaman di Desa Sigolang, Kecamatan Aekbilah, Kabupaten Tapanuli Selatan, 2 rombongan pemudik yang mengendarai minibus terseret arus sungai akibat 8 orang meninggal dunia dan 6 orang lainnya selamat. Peristiwa naas dialami 2 rombongan pemudik dari Provinsi Riau yang hendak ke kampung halaman di Desa Sigolang, Kecamatan Aekbilah, Kabupaten Tapanuli Selatan, di mana kala itu 2 rombongan pemudik yang berjumlah 14 orang mengendarai 2 unit minibus terseret arus sungai Sipange yang tiba-tiba meluap. Peristiwa naas tersebut terjadi saat kedua minibus yang ditumpangi para korban menyeberangi sungai yang menjadi akses jalan satu-satunya ke desa mereka. Namun naas, di saat kedua unit kendaraan tersebut berada di tengah sungai, tiba-tiba meluap mengingat lokasi tersebut saat itu sedang diguyur hujan.
Akibatnya 2 minibus yang ditumpangi 14 orang tersebut langsung terseret derasnya air sungai. Warga yang mengetahui kejadian tersebut beserta petugas BPBD dan Kepolisian Resort Tapanuli Selatan langsung terjun ke lokasi dan mencari para korban. Kapolres Tapanuli Selatan AKBP Iman Zamroni beserta petugas lainnya yang ikut melakukan pencarian berhasil menemukan ke-8 jasad korban. Awalnya dari dua keluarga hendak mudik ke daerah Tapanuli Selatan, ke kampungnya dari Riau. Kedua keluarga ini menggunakan 2 kendaraan yang berbeda, 1 kendaraan pick up, 1 kendaraan minibus. Sebelum mereka memasuki ke kampung halamannya, mereka berpindah ke 1 kendaraan minibus. Yang pick up ini ditinggalkan di salah satu desa karena mereka hendak melintas melalui sungai. Jadi pada saat mereka melintas melalui sungai, kendaraan minibus D-Max yang jumlahnya 14 orang ini mati mesin. Kemudian tiba-tiba air sungai meluap, 6 orang sempat keluar untuk menahan kendaraan, tetapi karena arus sungai terlalu deras sehingga akhirnya kendaraan yang melintas di sungai ini terbawa arus kurang lebih 2 km. Hingga saat ini jenazah para korban telah dimakamkan ke rumah kerabat korban, sedangkan kendaraan yang ditumpangi para korban masih berada di dalam sungai dan akan dilakukan evakuasi. Pemirsa, Polres Tanah Karo melakukan tes urin kepada supir bus angkutan umum di pos pelayanan pengamanan Lebaran tahun 2023. Pengecekan ini dilakukan untuk memastikan supir tidak dalam pengaruh obat-obatan terlarang yang membahayakan nyawa penumpang. Satuan Reserse Narkoba Polres Tanah Karo bersama dengan Badan Nasional Narkotika Kabupaten Karo melakukan inspeksi mendadak di 2 pos pelayanan pengamanan Lebaran tahun 2023 yang berada di perbatasan Kabupaten Karo. Di pos persimpangan Kecamatan Merek yang berbatasan dengan Kabupaten Dairi dan Simalungun serta lokasi lainnya di perbatasan antara Kabupaten Karo dengan Deli Serdang dan Kota Medan. Beberapa bus angkutan umum yang melintas pun diperhentikan oleh petugas dan kemudian supir bus dilakukan tes urin. Kapolres Tanah Karo AKBP Roni Nikola Sidaputar menjelaskan pengecekan atau urin supir ini dilakukan untuk memastikan supir dalam keadaan sehat dan tidak terpengaruh obat-obatan terlarang atau narkoba yang membahayakan keselamatan jiwa penumpang. Dari kegiatan ini hasilnya sebanyak 28 supir bus yang dilakukan tes urin semuanya negatif. Dari sejumlah kurang lebih tadi sudah diperiksa 28 pengemudi angkutan umum, seluruhnya negatif. Kita sama-sama cek tadi dengan BNN Kabupaten Karo. Ya, kita masuki informasi seputar serba-serbi Ramadan. Pemirsa, sehari menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, Aliansi Masyarakat Pemerhati Lingkungan Hidup bersama komunitas lainnya meringankan beban para kaum duafa dan anak yatim piatu. Aliansi Masyarakat Pemerhati Lingkungan Hidup dan B3 Indonesia atau AMPIBI bersama pelaku UMKM ini meringankan beban para kaum duafa dan anak yatim piatu dengan memberikan paket sembako dan baju koko. Hal itu diberikan kepada kaum duafa dan anak yatim piatu agar dapat meringankan beban hidup sehingga bisa berlebaran dengan masyarakat lainnya. Dalam bantuan itu setidaknya ada 200 paket sembako dan 200 santunan untuk anak yatim piatu. Pembagian ini juga dilakukan serentak di Pulau Jawa dan Sumatera. Menurut Ketua AMPIBI Kabupaten Deli Serdang, Iqbal, mengatakan kegiatan ini merupakan kerjasama AMPIBI dengan pelaku usaha dalam program tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan membagikan sembako serta santunan kepada kaum duafa dan anak yatim. AMPIBI berharap di tahun mendatang dari para pelaku usaha lebih banyak lagi menyalurkan bantuannya untuk kaum duafa dan anak yatim yang membutuhkan. Hari ini AMPIBI menyelenggarakan kegiatan
yaitu kolaborasi tanggung jawab sosial lingkungan dengan agenda pembagian sembako dan santunan anak yatim yang diselenggarakan oleh Amfibi, dan alhamdulillah di wilayah Deli Serdang ini ada sekitar 200 paket yang kita bagi di berbagai kecamatan, di berbagai desa, yang juga ini adalah bentuk tanggung jawab kami Amfibi membagikan program-program yang bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. Sementara itu Presiden Amfibi Agus Salim Tanjung mengatakan bahwa program ini merupakan program yang rutin dilaksanakan Amfibi bersama pelaku usaha untuk meringankan kaum duafa dan anak yatim di bulan Ramadan atau menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dan secara nasional, kegiatan Amfibi ini digelar di 14 titik di Pulau Jawa dan Sumatera dan menjadi agenda tahunan. TJSL atau tanggung jawab sosial lingkungan ini kita lakukan dari tahun 2016 hingga saat ini, yang mana di sini kita mengajak atau merangkul para pelaku usaha untuk peduli terhadap sosial kemasyarakatan dan lingkungan, dan kegiatan ini ada di 14 lokasi yang mana terdiri dari Pemirsa, salah satu komunitas penerima dan penyalur sedekah di Kota Medan kembali melakukan agenda terakhirnya di bulan Ramadan. Kali ini, komunitas sosial ini mengajak puluhan anak yatim piatu di Kota Medan untuk berbelanja baju lebaran di salah satu pusat perbelanjaan di Jalan Medan, maksud kami Sisingamangaraja, Kota Medan. Agenda berbelanja baju lebaran bersama dengan anak yatim ini telah dilakukan dalam 5 tahun belakangan oleh Gerakan Istiqomah Sedekah. Setelah sempat terhenti di tahun lalu akibat pandemi COVID-19, kali ini kegiatan berbelanja baju lebaran guna memuliakan para anak yatim piatu ini kembali digelar. Dalam agenda berbelanja baju lebaran tersebut, para anak yatim piatu dipersilakan untuk memilih baju, celana, hingga sepatu untuk berlebaran yang mereka inginkan. Tidak semata berbelanja, para anak yatim ini juga sembari melantunkan sholawat Nabi. Bagi setiap anak yang bersolawat dengan semangat dan mendapatkan angka sholawat yang banyak, akan diberi kejutan. Pimpinan komunitas sosial Muhammad Eksan Al-Kabri, maksud kami Akrobi, menyebutkan hal ini dilakukan agar para anak yatim juga turut merasakan kegembiraan serta genap gempita menyambut Hari Raya Idul Fitri. Hal ini juga dilakukan untuk mengobati rasa rindu para anak yatim ini kepada orang tua yang telah tiada. Agenda ini agenda terakhir dari Gerakan Istiqomah Sedekah, tapi kali ini kita berkolaborasi bersama Turun Tangan Medan yang sama-sama pengen untuk membahagiakan adik-adik yatim dan fakir miskin yang ada di Kota Medan. Agenda ini udah yang ke-6 kalinya, jadi udah 6 tahun. Ini tadi kita melibatkan lebih dari 60 orang anak-anak yatim yang kita pengen bawa mereka untuk bahagia, senang-senang bareng, belanja. Jadi bukan hanya belanja, tapi kita bawa mereka main games, ada play games, kayak time zone gitu. Baru nanti ada bagi bingkisan dan lain sebagainya. Puluhan anak yatim dan piatu ini tidak berasal dari panti asuhan manapun, yang dikumpulkan dari beberapa lingkungan di kawasan Kota Medan dan sekitarnya. Hal ini diharapkan mampu menjadi wujud berbagi kegembiraan menyambut Hari Lebaran. Kami masih akan segera kembali dengan informasi menarik lainnya. Untuk itu, tetaplah bersama kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Dalam rangka menghadapi angkutan Lebaran tahun 2023 di kawasan Danau Toba, pihak ASDP telah menyiapkan rencana operasi menghadapi arus mudik dan arus balik bagi wisatawan di Pelabuhan Ajibata, Kabupaten Toba. Pantauan di lapangan 2 hari jelang Lebaran, wisatawan di penyeberangan Ajibata meningkat sekitar 15% dari hari biasanya. Namun antrian mobil di parkiran masih terkontrol dengan baik. General Manager ASDP Heru Wahyono mengatakan pihaknya sebelumnya telah bersiap melayani wisatawan yang tengah menggunakan jasa penyeberangan, terutama terkait dengan pelabuhan dengan fasilitas yang ada, dipastikan berfungsi dengan baik seperti toilet umum, ruang tunggu, dan posko terpadu.
Hal ini untuk mendukung dalam rangka angkutan lebaran tahun 2023 ini. Terkait dengan armada, pihak ASDP pada lintasan Aji Bata Ambarita telah menyiapkan 2 unit kapal yaitu KMP Ihan Batak, KMP Pora Pora dan dioperasikan sesuai dengan kebutuhan atau situasi keadaan. Heru menambahkan bahwa pihak ASDP akan tetap beroperasi ketika muatan untuk penyeberangan masih ada, yang artinya operasional ASDP menyesuaikan dengan kondisi muatan, di mana biasanya satu kapal pada hari normal hanya 8 trip, namun jika ada peningkatan penggunaan jasa penyeberangan, maka akan menambah daripada tripnya atau yang dinamakan extra trip, yang pada intinya pihak ASDP menyesuaikan keadaan. Untuk kapal yang beroperasi dari aspek keselamatan, pelayanan, dan kenyamanan telah dipersiapkan sedemikian rupa agar pengguna jasa penyeberangan merasa aman dan terkesan serta selamat sampai tujuan. Terkait dengan aspek keselamatan, pihak SDP telah diramcek oleh pihak KSOP Danau Toba dan juga Direktorat Transportasi Sungai Danau Penyeberangan. Heru juga menegaskan bahwa untuk pemesanan tiket pihak SDP telah menerapkan pemesanan tiket secara online dan tidak melayani bayar tunai di tempat lagi dan menghimbau kepada para calon pengguna penyeberangan agar memesan tiket secara online di situs www.toba.verizi.com. Saya himbau ya kepada pengguna jasa kami, yang terhormat pengguna jasa kami, bahwa kami sudah menerapkan ya online ticketing, tidak ada lagi penjualan tiket di dalam pelabuhan, ya artinya penjualan tiket murni dilakukan cashless dan online ticketing. Harapan kami pengguna jasa bisa merencanakan perjalanan, ya merencanakan perjalanan dan melakukan pembelian tiket sebelum masuk pelabuhan. Ya pemirsa, menjelang Idul Fitri 1444 Hijriah, pengrajin dodol di Kabupaten Deli Serdang kebanjiran orderan. Pesanan pembuatan dodol ini meningkat 80% dibanding dengan hari biasanya. Menjelang perayaan Idul Fitri tahun ini, para pekerja pengaduk adonan dodol harus bekerja lebih ekstra dibandingkan hari biasa. Sebab pengrajin dodol yang diberi nama Dodol Murni yang berlokasi di Desa Petangguhan, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang ini mulai dibanjiri pesanan. Untuk memenuhi permintaan pelanggan dalam satu harinya, Murni Fauzi harus membuat dodol mencapai 250 hingga 300 kg per harinya. Dalam proses pembuatannya, dodol murni ini dibuat dengan cara tradisional dan dimasak menggunakan kayu bakar. Sebelum memasak, beras pulut yang akan digiling dibacakan sholawat terlebih dahulu. Adapun bahan-bahan yang disiapkan dalam pembuatan dodol adalah kelapa, beras, ketan, dan gula aren. Kelapa yang telah diparut diperas untuk diambil santannya, kemudian beras pulut yang telah dicuci bersih, digiling, dan gula merah dimasak hingga mencair. Semua bahan dicampur dan dimasak sampai mengental. Untuk waktu yang dibutuhkan dalam proses memasak dodol murni ini mencapai 7 sampai dengan 8 jam. Murni Fauzi, pengrajin dodol, mengatakan bahan-bahan pembuatan dodol sebelum dimasukkan ke dalam wajan terlebih dahulu dibacakan sholawat sebanyak 3 kali. Dodol kami ini termasuk dodol kampung ataupun jenang, di mana semua bahannya kami mengutamakan yang ori atau yang asli. Mulai dari pulutnya kami membuatnya dari beras pulut asli, gula aren asli, dan juga halal, beserta kelapa kampung super. Dan prosesnya masih karena ini juga termasuk makanan tradisional, proses pembuatannya juga masih tradisional sesuai dengan namanya dodol kampung ataupun jenang. Jadi proses pemasakan dan juga atau proses pembuatannya itu tadi secara tradisional juga gitu, makanya menggunakan kayu. Ya dengan harapan kualitasnya akan menjadi lebih baik, ya lebih wanginya itu lebih terasa gitu. Untuk pemesanan dodol murni ini Anda dapat langsung datang ke Desa Petangguhan, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang. Sementara untuk harga dijual per kilogramnya adalah Rp70.000.
Sehari-hari menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, harga daging sapi di pusat pasar Horas Pebatang Siantar mengalami kenaikan. Kenaikan harga daging sapi ini terjadi dikarenakan semakin tingginya permintaan pembeli, sementara stok daging sapi semakin sedikit. Dari sejak beberapa hari terakhir hingga 1 hari menjelang Hari Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah, harga daging sapi yang dijual di pusat pasar Horas Kota Pematang Siantar terus mengalami kenaikan. Dari sebelumnya di awal puasa Ramadan, harga daging sapi masih Rp130.000 hingga Rp140.000 per kilogram. Namun sejak beberapa hari terakhir, harga daging sapi ini terus mengalami kenaikan hingga saat ini. 1 hari menjelang Lebaran, harga daging sapi mencapai Rp180.000 per kilogramnya. Salah seorang pedagang daging sapi yang ada di pusat pasar Horas Kota Pematang Siantar, Wedi, mengatakan kenaikan harga daging sapi ini telah berlangsung beberapa hari terakhir dan diprediksi akan terus mengalami kenaikan hingga lewat Lebaran. Daging sapi, Bang. Daging sapi lokal lah. Ada kenaikan tetap. Karena kan kita mengambil dari agen-agen itu. Kadang nggak tentu, Bang. Ada setengah ekor, 1 ekor. Kita kan karena konsumen juga kan. Nah, ada yang 70, ada yang 100, ada yang 120 gitu, Bang. Kalau per lembunya. Seperti punggahan semalam. Mau menyambut lembu Ramadan semalam, 1,4. Sementara untuk memenuhi permintaan para pembeli, pedagang sapi yang ada di pusat pasar Horas Kota Pematang Siantar ini terpaksa menjual sapi kampung yang dipesan melalui agen. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Memasak lemang yang sudah dilakukan kaum ibu sudah menjadi tradisi di malam takbiran Lebaran Idul Fitri di Kabupaten Mandailing, Natal. Panganan yang terbuat dari bahan baku beras ketan dan santan kelapa ini dipanggang dalam bambu selama 3 hingga 4 jam. Beginilah suasana dapur belakang rumah warga dalam menyambut Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah pada malam takbiran kali ini. Terlihat para ibu di Dusun Banjar Sehat, Kelurahan Penyambungan 2, Mandailing, Natal, terlihat sibuk memasak lemang untuk dijadikan makanan khas. Tradisi ini sudah turun-menurun mereka lakukan oleh masyarakat Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Untuk memasak lemang dibutuhkan kesabaran, butuh waktu berjam-jam untuk proses pematangannya. Kobaran api yang baik dapat menjadi salah satu faktor utama dalam proses pematangan lemang. Sebelum dibakar, beras ketan yang telah dicuci bersih dimasukkan ke dalam tabung bambu yang telah dibalut daun pisang muda. Kemudian dicampur oleh air santan untuk selanjutnya dipanggang hingga matang. Bahan utamanya itu ketan putih, terus dikasih santan, terus dikasih garam biar ada rasanya. Terus itu dimasukkan ke dalam bambu, terus dipanggang atau dimasakkan di kobaran api, dihidangkan di situ. Tradisi ini sendiri kerap dilakukan oleh warga dalam menyambut Lebaran baik Idul Fitri dan Idul Adha. Memasak lemang juga kerap dijadikan sebagai ajang menjalin tali silaturahmi. Canda tawa serta ceria kaum ibu menjadi pelengkap lezatnya lemang bercampur durian. Informasi yang baru saja Anda saksikan menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Wakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Azifa Zahrianis mengucapkan terima kasih dan selamat Hari Kartini untuk seluruh perempuan di Indonesia. Selamat siang dan sampai jumpa.